Selamat sore. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen yang ada di dalam sebuah komputer sesuai dengan tugas UTS Sistem Komputer Praktikum. Sebelumnya, ini perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya berasal dari MJ1B Karyawan dengan nomor induk mahasiswa 43120 11027. Ini adalah materi yang akan saya presentasikan, yaitu komponen penyusun komputer. Komponen komputer. Apa itu komputer? A computer is a machine that can be instructed to carry out sequence of arithmetic or logical operation automatically via computer programming. Yang pertama, sini akan menjelaskan mengenai motherboard. Motherboard itu adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip, BIOS, slot-slot untuk komponen lain, serta jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Jadi, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja dengan baik. Di sini ada 3 form factor dari motherboard. Yang pertama adalah ATX, Micro ATX, dan Mini ATX. ATX diciptakan oleh Intel pada tahun 1995. Dia memiliki ukuran 12 kali 9 inci. Model ini yang biasa dijumpai di masyarakat, yang paling umum lah. Selanjutnya Micro ATX. Micro ATX itu lebih kecil dari ATX, ukuran sedang. Ukuran ini berukuran 9,6 kali 9,6 inci. Yang terakhir adalah Mini ATX, yaitu yang paling kecil, memiliki ukuran 6,7 kali 6,7. Ini ditujukan untuk pengguna yang ingin memiliki PC yang sangat kecil. Ini dia contoh gambarnya, seperti dilihat. Yang ATX paling besar, ini yang sedang, dan ini yang paling kecil. Selanjutnya kita akan masuk ke CPU atau Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjalankan perintah. Ini menangani instruksi dari perangkat keras komputer lainnya seperti keyboard dan perangkat lunak. CPU menafsirkan instruksi dan mengeluarkan informasi ke monitor atau melakukan tugas yang diminta. Atau bisa dibilang itu CPU itu adalah otaknya dari komputer. Tanpa ada CPU, komputer nggak akan bisa berjalan karena ya nggak ada otaknya nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi harus ada CPU itu baru bisa berjalan komputer. CPU socket itu ada 2. Yang pertama bisa pin grid array atau PGA. PGA ini berarti pinnya itu berada di CPU. Seperti di sini, ini gambar, ini CPU nih. Ini ya CPU. Ini pinnya. Selanjutnya adalah LGA. LGA itu kebalikannya. Pinnya bukan di soket tapi di prosesor. Kalau prosesor yang menggunakan PGA itu biasanya AMD. Sekarang itu AMD Ryzen kan pakai prosesor PGA soketnya. Kalau untuk Intel dia menggunakan LGA. Seperti nama, jadi kalau motherboard kan ada LGA 15 berapa entah. Ya, itu motherboard Intel berarti. Selanjutnya cooling system. Cooling system merupakan aliran arus antar komponen elektronik menghasilkan panas. Jadi komputer bekerja lebih baik jika tetap dingin. Jika panas maka komputer akan lambat. Jadi komputer terus slow dingin. Jadi fungsi cooling system ini untuk mendinginkan perangkat-perangkat yang di komputer, terutama di CPU. Ini yang digambar ini merupakan salah satu contoh CPU cooler dari Cooler Master. Selanjutnya ini adalah chipset. Chipset
digunakan untuk pengaturan proses kerja dari komputer yang meliputi buffer CPU ke RAM, buffer PCI ke RAM, kemampuan penulisan secara gabungan dari CPU ke RAM, dan penyediaan ruang pada RAM. Kemampuan penulisan gabungan mengumpulkan multiple byte word dan siklus word lalu menggabungkan menjadi penulisan tunggal ke RAM. Ini contohnya. Jadi NOR bridge itu berfungsi untuk menghubungkan ke CPU, PCI, dan RAM. Short bridge itu untuk PCI, USB, ISA, IDE, BIOS, dan legacy. Penggunaan PCI yang simultan memungkinkan operasi CPU yang lebih efisien. Transaksi PCI dan ISA yang lebih baik menyebabkan kinerja multimedia menjadi lebih cepat dan lancar. Untuk sekarang NOR bridge itu mulai tidak digunakan lagi. Sebagian besar fiturnya sudah integrated dengan CPU dan sebagian fungsinya sudah digabungkan dengan short bridge. Hal ini untuk mengurangi harga dari sebuah motherboard. Jadi fungsi dari short bridge itu sebagian sudah integrated dengan CPU-nya langsung dan sebagian fungsinya sudah diambil alih oleh short bridge. Itu untuk menekan harga produksi dari harga motherboard. Kalau misalnya ada dua IC kan lebih mahal, jadi lebih baik pakai satu IC aja supaya lebih murah. Oke, ini adalah tipe-tipe dari memori. Yang pertama adalah ROM, read-only memory. Chip ROM terletak di motherboard dan papan sirkuit lainnya yang berisi instruksi yang dapat langsung diakses oleh CPU. Instruksi yang disimpan dalam ROM termasuk instruksi operasi dasar seperti boot komputer dan membuat sistem operasi. ROM tidak menganggap yang berarti isinya tidak terhapus saat komputer dimatikan. Jadi kalau di komputer dimatikan, isi di dalam ROM itu tidak akan terhapus. Selanjutnya adalah Random Access Memory atau RAM. Ini merupakan penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang diakses oleh CPU. Ini tidak seperti ROM. RAM adalah memori yang menguap, berarti komponen dihapus setiap kali komputer dimatikan. Jika kita menambahkan RAM, maka komputer akan meningkatkan kinerja sistem. Ini adalah RAM slot. Yang pertama adalah SIM. Slot yang lama tapi masih populer. Ini terdiri atas 72 pin, hanya memiliki pin pada satu sisi RAM. Yang kedua adalah DIMM. Slot yang kedua memiliki 168 pin. Modul yaitu slot tipe DIMM, yang mana RAM dengan tipe DIMM memiliki pin pada kedua sisi RAM tersebut. Ini adalah perbedaan dari SIM dan DIMM, yaitu SIM pinnya cuma ada satu sisi, ini pin di DIMM bersifat lepas, ini terhubung, memiliki 32 bit, ini 64 bit data, konsumsi dayanya 5 volt, DIMM mengkonsumsi 3,3 volt, menyediakan penyimpanan dari 4 MB ke 64, ini dari 32 MB hingga 1 GB. Ya, sampai ke bawah itu ada contohnya, ada 1 takik di SIM, 2 takik di SIM. Selanjutnya kita akan membahas dengan VGA, Video Graphic Adapter. VGA disingkat dari Video Graphic Adapter atau standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada 1987. Sekarang VGA sudah tidak digunakan karena diganti oleh standar yang lebih baru. Tapi VGA masih diimplementasikan pada Pocket PC. Ya, walaupun standarnya nggak digunakan lagi, tapi kebanyakan orang menyebutkan ini sebagai GPU itu sebagai VGA karena ya video adapter. Tipe dari VGA yaitu ada dua, yaitu onboard dan add-on. Onboard itu berarti dia terintegrated pada motherboard
Jadi motherboard sudah ada VGA-nya langsung. Dan kalau untuk memorinya kan mengambil dari RAM. Sedangkan add-on itu seperti kayak graphic card yang biasa dijual untuk komputer. Itu bisa diganti. Dia memiliki RAM sendiri, jadi dia nggak perlu share memori dengan RAM yang sudah ada di komputer. Dia memiliki interface PCI atau AGP. Ini untuk onboard tuh biasanya digunakan di laptop atau ada juga CPU dengan integrated itu dengan integrated graphic. Kalau add-on itu kayak GTX 2000 series, 3000 series, AMD RX 8 itu. Ini adalah keunggulan onboard dan add-on. Keunggulannya untuk onboard itu adalah perawatannya lebih murah, harganya lebih terjangkau, dan cukup untuk dapat menjalankan kok standar komputer. Keunggulan add-on VGA itu memiliki sistem pendidikan terpisah, jadi ya lebih tahan lama, mampu menjalankan grafik 3D yang lebih berat atau aktivitas game yang lebih berat, langsung bisa di-upgrade, upgradable. Mampu digunakan untuk memutar film dengan kualitas tinggi, dan tampilan gambar menjadi lebih tajam. Ini yaitu kelemahan VGA onboard dan add-on. Untuk onboard itu kelemahannya menangani grafik kualitas tinggi, kayak kita bermain nonton film dengan 4K ya nanti bisa nge-lag, tidak support dengan game resolusi tinggi dan modern. Jadi kalau kita paksa bermain game dengan ya game-game berat pasti akan lag nanti. Dan terakhir adalah sering mengalami gejala lag atau lemot ketika memutar video beresolusi tinggi. Kelemahan untuk add-on VGA itu adalah harganya relatif mahal dan tidak semua komputer mendukung pergantian VGA card. Adapter card. Adapter card berfungsi untuk meningkatkan fungsionalitas komputer dengan menambahkan pengontrol untuk perangkat tertentu atau dengan mengganti port yang tidak berfungsi. Jadi misalnya ada port LAN yang rusak, kita bisa menggantikannya dengan menambahkan add-on adapter card. Jadi tanpa harus menggantikan sebuah motherboard. Begitu juga seperti nambah kartu grafis, wireless adapter, dan segala macam. Ini ada beberapa jenis adapter card, yaitu adapter suara, NIC, wireless NIC, adapter video, capture card, kartu turner, TV turner, USB control card, dan eSATA. Jadi beberapa di sini mungkin untuk terutama yang motherboard mahal biasanya sudah ada langsung di motherboardnya seperti adapter suara, wireless NIC dan segala macam. Selanjutnya kita akan membahas motherboard slot. Yang pertama adalah slot AESA atau Industri Standard Architecture. Adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selembar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus AESA diperbarui dengan menambahkan bus data selebar 16 bit pada IBM PC-80 pada tahun 1984, sehingga jenis bus AESA yang beredar pun terbagi menjadi dua, yaitu AESA 16 bit dan AESA 18 bit. AESA merupakan bus dasar dan paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995, sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. AESA dapat
mentransfer data hingga 19,1 Mbit per second. Slot ini digunakan untuk soundcard dan line card dan kartu grafis. Selanjutnya adalah PCI slot. PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI adalah suatu bandwidth tinggi yang populer. Standar PCI ini dikembangkan oleh konsorsium seperti konsorsium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus AESA dan eAESA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibel pengguna slot ini. Ini hampir sama dengan slot AESA. PCIe slot atau PCI Express adalah slot ekspansi yang desain untuk menggantikan PCI yang lama. Banyak motherboard mengangkat besi PCI Express dikarenakan PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama dalam keperluan grafis 3D. Slot ini memiliki kecepatan 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, dan 32x. Tidak seperti PCI biasa dengan sistem komunikasi paralel, PCI Express menggunakan sistem serial dan mampu berkomunikasi 2 kali, read and write, dan 1 route clock. Jadi ini adalah seperti ini. Ini adalah contoh PCIe Express 16. Ini PCIe 1X. Ini adalah yang 4X. Ini juga 16X. PCIe 16X umumnya digunakan untuk memasang video card. Terdapat 3 generasi pada slot ini, yaitu PCIe 1.0, PCIe 2.0, dan PCIe 3.0. Kartu ekspansi yang hanya mendukung 2.0 dapat dipasang pada slot 3.0, namun kecepatan data yang dihasilkan hanya sebatas versi 2.0. Selanjutnya adalah AGP slot atau Accelerated Graphic Port. Sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi. Spesifikasi AGP pertama kali dibuat oleh Intel dalam seri chipset Intel 440 pada 1996. AGP itu berdasarkan bus PCI tapi memiliki kemampuan yang lebih baik. Selain itu, secara fisik dan logis dan secara elektronik, AGP bersifat independen dari PCI. Tidak seperti bus PCI yang dalam sebuah sistem bisa terdapat berbanyak slot, dalam satu sistem hanya terdapat satu buah slot AGP saja. Selanjutnya itu adalah hard disk slot. Hard disk itu untuk menghubungkan hard disk pada motherboard dengan sebuah slot tertentu. Umumnya ada 2 jenis slot yang digunakan pada motherboard, yaitu SATA, Serial ATA, dan PATA, Parallel ATA, atau IDE, Integrated Drive Electronic. SATA adalah yang umum digunakan, memiliki kecepatan 1,5 gigabit per second pada SATA 1, 3 gigabit pada SATA 2, dan 6 gigabit per second pada SATA 3. Sedangkan PATA hanya mampu mentransfer data hingga 133 megabyte per second. Langsung ukuran kabel PATA untuk 2 disk sekaligus, namun mengurangi kecepatan data. Ini adalah contohnya. Ada IDE atau PATA, ini adalah SATA, contohnya kayak gini. Ini kabel SATA untuk itu. Oke, ini komponen selanjutnya itu adalah power supply. Power supply unit atau PSU adalah suatu perangkat pemberi daya komponen komputer. Terdapat 2 jenis PSU berdasarkan manajemen kabelnya, yaitu modular dan non-modular. Ini jenis kabel PSU modular itu kabelnya dapat dilepas
berdasarkan port masing-masing sehingga membuat pemasangan kabel jadi lebih rapi. Jadi ini contohnya ini kan ada lubang, itu adalah salah satu contoh modular. Kalau non modular itu dia langsung dari itunya kayak ini nih, yang di sini. Ini kalau yang PSU ini adalah PSU kayak hybrid gabungan. Jadi yang yang penting-penting kayak motherboard apa itu langsung dari itu, dan jika ingin menambahkan bisa ditambahkan jadi kayak modular. Kalau non modular non modular itu konvensional yang kabelnya menyatu pada satu lubang. Eh, Kabel pada PC itu adalah 24 pin dan 4 pin kabel. 24 pin kabel dihubungkan untuk mengalirkan daya ke semua komponen pada motherboard dan 4 pin untuk ke prosesor. Untuk motherboard lama dibutuhkan 22 pin yang dihubungkan. Namun bisa dipakai untuk 22 tambah 2 pin dan 4 pin, bahkan beberapa motherboard high-end membutuhkan 8 pin untuk prosesor. Pada satu PSU umumnya terdapat banyaknya kabel, yaitu 24 pin, 4 tambah 4 pin, Molex 4 pin, SATA 15 pin, dan floppy 4 pin. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa ya tanya langsung di Instagram saya atau di email saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.